Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berada pada lindungan taufik hidayahnya, dan semoga kita sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, maafkan saya pada kesempatan kali ini akan lewat pada beranda Anda. Kami akan menyampaikan sedikit tentang 3 jenis mati. Sebenarnya pengetahuan tentang kematian sangat luas dan banyak, tapi kami hanya melihat pada sisi 3 jenis kematian yang saya maksud. Maka saya menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Az-Zumar ayat 42 sebagai rujukan nas naklinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumlikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menggenggam nyawa manusia ketika matinya, dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia Allah menahan nyawa manusia yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai pada waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara manusia-manusia yang beriman. Mana yang 3 jenis mati itu? Yang pertama, mati atau meninggal dalam artian mati berpisahnya roh dan jasad, sehingga ketika roh dijemput oleh malaikat dikembalikan pada sang empunya Allah Subhanahu wa taala, dan tubuh kita ini tidak bergerak, lemas, kaku, dan kembali ke tanah. Maka itu yang pertama, kematian yang berpisahnya roh dari jasad kita. Maka dia disebut dengan meninggal dunia kata orang kita, dan berpisah dari sanak saudara, keluarga, dan dari bumi ini. Ditanamkan dalam tanah, tubuhnya kembali ke tanah, dan rohnya akan kembali kepada pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam proses hidup kita menjadi orang yang husnul khotimah, bukan su'ul khotimah, sehingga kita yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, bukan pada posisi su'ul khotimah. Maka persiapkan diri kita sebanyak mungkin ketika sebelum maut itu datang untuk menjemput kita kembali kepada alam barzakh. Semoga kita ada kesempatan untuk memperbaiki, mengisi, dan banyak waktu luang melakukan ibadah-ibadah yang positif untuk modal kita kembali pada ukhrawi kelak. Kemudian yang kedua, yaitu tidur. Tidur itu sebenarnya saudara dari mati.
Maka sebagaimana Allah nyatakan pada surat tadi, pada ayat tadi itu, bahwa Allah menggenggam nyawa orang yang ketika tidur. Nah, ketika tidur itu ada yang tetap Allah tahan, ada yang Allah lepaskan. Artinya ketika pagi ada orang yang tidak lagi bangun, dan ketika pagi ada orang yang kembali bangun. Nah, ketika dia tidak bangun lagi, maka disebut dengan mati yang sesungguhnya, berpisah roh dan jasadnya. Ketika dia bangun pagi itu, maka itu merupakan suatu nikmat kehidupan yang kembali Allah berikan kepada kita bangun tidur, dan itu perlu disyukuri dalam hidup ini. Oleh karena itu, kaum muslim rahimakumullah, makanya Allah Rasulullah SAW ajarkan ketika kita akan tidur, usahakan dalam keadaan suci. Pertama, berwudu lebih dahulu. Kedua, bacalah doa sebelum tidur. Sekurang-kurangnya doanya Bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian sambunglah dengan yang lain, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau yang ketiga ditambah dengan 3 kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasada. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita baringkan tubuh kita menghadap ke arah kanan dan ke kiblat. Maka nanti paginya jika Allah lepaskan genggaman roh kita itu, maka kita akan bangun dengan ucapan Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah ketika kita kembali dilepaskan roh kita dari genggamannya, dan kita hidup kembali sampai waktu kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Maka kesempatan hidup sebuah nikmat, jangan sampai disia-siakan pada pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang sia-sia, yang tidak berfaedah untuk kepentingan pribadi, untuk keselamatan pribadi kita, dan keselamatan keluarga dan umat, dan demi keselamatan dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, yaitu mati hati. Nah, ini menarik, ini mati hati ini. Mati hati itu maksudnya adalah hati itu tidak lagi berfungsi. Orangnya hidup, tapi hati tidak berfungsi lagi. Koneksi kepada Allah sudah hampir putus. Bahkan kalaupun ada, mungkin kayak signal itu putus-putus, signalnya jelek. Atau mungkin putus sekalian signal. Kemudian matinya rasa. Kalau rasa sudah mati, maka akan muncul sesuatu yang hilangnya empati, simpati, kepedulian. Nah, pemirsa yang berbahagia, ketika koneksi kepada Allah itu diputus, maka berarti manusia itu sudah melupakan Allah. Nah, ingat firman Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, perhatikan ayat ini. Ini ayat menunjukkan perilaku orang fasik. Apa perilaku fasik? Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Niscaya Allah akan melupakan, misalnya Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, itu. Jadi orang fasik itu dia mengetahui bahwa manusia itu hidupnya tidak terlepas dari Allah. Dia tahu bahwa rohnya itulah genggaman Allah. Nah, ini yang dia lepas, sehingga dia lupakan Allah dalam kehidupannya. Buktinya dia lupa pada Allah. Tak jarang seorang manusia mengaku seorang muslim,
tidak lagi mengindahkan suara azan sebagai panggilan untuk sholat berjamaah bagi kaum laki-laki khususnya. Mengingatkan kaum perempuan untuk waktu sholat telah masuk. Tetapi itu kadang-kadang tidak digubris. Maka ketika tidak digubris berarti orang itu sudah bisa katakan koneksi kepada Allah itu jelek atau koneksi pada Allah sudah putus. Maka orang seperti ini Allah jadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Sehingga orang yang lupa pada diri sendiri, dia tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian orang yang mati hati itu adalah rasanya mati. Rasa simpati pada orang lain. Rasa empati kepada orang yang sangat membutuhkan hidupnya. Rasa kepedulian menjadi masalah. Karena orang yang lupa dengan Allah, orang yang sudah mati hatinya, yang sudah mati rasa, itu dia tidak lagi mikirkan orang luar dirinya. Untuk dirinya sendiri tidak terpikirkan. Kapan dia harus bermunajat pada Allah, kapan dia berubudiyah kepada Allah, kapan dia memperbaiki silaturahim atau hubungan sesama manusia, kapan dia membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi dia hanya hidup dalam keadaan waktu dan tempat yang tidak menentu, perbuatan yang tidak menentu, ujung pangkalnya tidak jelas, hanya dihabiskan dengan huru-hara yang tidak jelas. Hidupnya penuh dengan halu, hidupnya penuh dengan tidak